kami menyampaikan juga permohonan maaf karena sedianya bincang-bincang ini dilaksanakan di malam Senin. Namun Bang Arif ini banyak sekali kesibukan. Perlu juga saya sampaikan di sini bahwa beliau sangat aktif sekali. Pertama, beliau adalah sekjen kami daerah Makassar, kemudian aktif juga di komunitas engagement yang nama komunitasnya Inspirasi Malam atau biasa disingkat dengan IM. Nah ini sudah sampai ke pelosok Bang ya, sampai menyebar ke seluruh Indonesia. Kalau untuk pemekaran IM-nya sendiri itu baru di 22 provinsi. Memang targetnya dimaksimalkan di 34 provinsi, hanya baru ya, jadi masih banyak kendala sepertinya. Oh gitu. Tapi ini apa namanya cukup setahun mungkin kayak cukup setahun IM ini dijalankan dan alhamdulillah sudah sampai ke 22 provinsi. Artinya memang antusias teman-teman, antusias pemuda, antusias masyarakat terhadap komunitas-komunitas yang menginspirasi itu sangat tinggi. Ini sebanding atau seiring dengan masifnya sekarang apa namanya digitalisasi atau platform-platform sosmed yang sekarang kalau kita ini mau searching-searching dialog-dialog banyak sekali bertebaran di YouTube, di Instagram. Nah, sisa kita kemudian yang memilih-milih. Baik. Semoga ke depan ini jaringan atau koneksi tidak terganggu dan kita bisa menikmati wejangan dari Bang Arif. Ya, kami juga sampaikan bahwa Bang Arif ini sempat menjabat Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa STIMIK Akbar Makassar. Ya, kemudian ya aktif di beliau ini sangat aktif sekali bahkan kontaknya kalau kita WA saja itu sampai berminggu-minggu baru dibalas. Nanti ditelepon katanya. Saking sibuknya. Mohon maaf, mohon maaf. Banyak biasa grup-grup yang spam, jadi sehingga teman-teman biasa chat tertimbun ke bawah. Bukan sebenarnya sibuk, Oh iya. memang banyak grup. Oh iya, grup IM Bang ya atau grup yang lain banyak. Grup Apalagi IM ini kan lain. 24 provinsi. Ya, baik. Kita mulai jadi malam hari ini temanya cukup ringan. Siapa mahasiswa? Tanda tanya. Kemudian kita ingin menyoal atribut dan peran mahasiswa. Ini cukup tepat sekali saya kira pemateri pada malam hari ini atau narasumber pada malam hari ini karena saya kalau melihat tadi background-nya dari dunia kampus kemudian pasca kampus sangat kental sekali dengan apa namanya pergulatan di dunia kemahasiswaan. Nah baik Bang Arif, ini berapa orang ini yang menonton ya? Ya, Ada 700. 700 orang. Jadi sebenarnya segmen materi ini lebih kepada suplemen kepada mahasiswa baru yang angkatan 2020. Namun bisa juga menjadi refleksi bagi teman-teman mungkin yang di pertengahan atau bahkan yang ada di tingkat akhir tentang menyadarkan kembali tentang siapa kita sebenarnya yang selama ini kurang lebih 4 tahun mungkin menyandang status gelar mahasiswa. Apakah memang kita sudah betul-betul menjadi mahasiswa atau jangan-jangan kita ini masih status siswa atau bahkan murid. Nah, ini yang kita mau duduk perkarakan pada malam hari ini bersama dengan Bang Arif. Jadi saya langsung saja Bang ya. Saya ingin Bang Arif menjelaskan apa sih siapa itu sebenarnya mahasiswa dari segi apa namanya atribut yang dimiliki. Apakah memang sekedar misalnya dinyatakan lulus masuk ke kampus dan itu sudah layak dinyatakan sebagai mahasiswa
atau ada hal-hal lain yang harus dipenuhi sampai orang tersebut bisa dikatakan sebagai mahasiswa? Ini apa dari perspektifnya kami atau mahasiswa secara umum nih, atau gimana? Secara umum, nanti kita kerucutkan sebentar Bang, masuk ke kami, sampai masuk ke dunia milenial saat ini, supaya Sip. lebih terarah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya untuk waktunya. Dan saya juga mohon maaf atas segala kendala-kendala yang terjadi pada malam hari ini. Ini juga sepertinya pertama kalinya saya belajar live IG ya. Ya, saya sebenarnya mungkin yang dikatakan Pak Moderator tadi, Sofyan, itu terlalu banyak pencitraan ya. Karena tidak sekeren itu juga. Cuman mungkin karena saya lebih duluan mengenyam bangku perkuliahan, belajar menjadi status mahasiswa, jadi mungkin pengalamannya agak berbeda gitu. Seandainya mungkin Sofyan lebih dahulu lahir dibanding saya, nah mungkin Sofyan yang lebih banyak memahami sesuatu. Nah itu mungkin. Jadi tolak ukur dari apa ya, keberhasilan mungkin atau bagaimana kehidupan berorganisasi di internal kampus, eksternal dan lain sebagainya, sebenarnya semua orang bisa menjadi presiden BEM, semua orang bisa menjadi ketua himpunan, UKM atau apapun itu. Hanya pertanyaannya kemudian, maukah kita berproses ke sana? Nah, itu mungkin pertanyaannya. Karena ketika berbicara potensi, saya pikir kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia ya, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, saya pikir kita dari segi kompetensi, kita semua punya bakat ke sana. Hanya pertanyaan kemudian, maukah kita berpikir menggunakan akal kita agar kita bisa berkontribusi dan menduduki posisi-posisi strategis di internal kampus. Mungkin saya di awal mau berkata seperti ini. Sebenarnya kalau pandangan saya secara pribadi, kuliah itu tidak berguna. Maksudnya kenapa saya bilang kuliah Waduh, tidak berguna? Jujur, saya basicnya teknik informatika, eh, dan baru selesai juga sih. Teknik informatika harusnya ketika saya berbicara teknik informatika, saya berbicara tentang programming ya, programming, artificial intelligence, atau paling enggak kalau melenceng sedikit saya berbicaranya tentang jaringan lah yang dan sejenis-sejenis. Nah, atau kalau paling melenceng paling enggak saya berbicara multimedia lah. Itu kalau mungkin berbicara tentang IT komputer ya. Tapi yang terjadi adalah saya kuliahnya di sana, saya justru aktifnya di organisasi, dan organisasi saya lebih memilih untuk apa ya, public relation, mungkin artinya bagaimana membangun komunikasi dengan orang lain, humas ya lebih tepatnya mungkin di organisasi-organisasi tertentu, tidak pada bagaimana IT-nya saya. Sehingga pada saat saya pas ke kampus yang saya harusnya lebih mengarah ke programming, tapi ternyata saya lebih banyak mengarah ke desain. Artinya saya membuang waktu saya kuliah kurang lebih 4 tahunan, 5 tahunan bahkan untuk kuliah di teknik informatika. Tapi saya tidak mau menyesal karena hal itunya, karena tidak ada yang sia-sia. Bagi saya segala sesuatu itu bisa dipelajari prosesnya, ada hikmahnya lah segala sesuatu itu. Dan memang saya juga sedang mencoba untuk tetap merelasikan antara jurusan saya teknik informatika dan apa aktivitas saya sekarang. Makanya mungkin itu sedang bergeliat di gerakan yang berbau dunia maya ya. Nah, kenapa saya menggaris bawahi tadi teman-teman sia-sia tapi ada hikmahnya? Karena dengan berkampus saya mengenal yang namanya himpunan. Kami paling pertama, saya paling pertama masuk kami 2013, saya ikut DM1 bersama ketua PW yang sekarang, Bang Akbar. Lalu 2015 itu saya di himpunan sebagai sekretaris umum. 2015 2016 2017 itu saya menjabat di ketua majelis syuro LDK. Lalu di 2018 saya menjadi presiden BEM. 2019 saya cuti akademik sampai 2020 ini, dan alhamdulillah sudah selesai sekarang. Artinya saya hampir 2 tahun cuti akademik karena memang
saya merasa ada hal yang masih perlu saya pelajari dan banyak hal lah intinya yang perlu saya pelajari. Dan jujur teman-teman, ketika berbicara potensi untuk menduduki posisi-posisi strategis itu, saya hanya segelintir orang yang menurut saya mempunyai kapasitas yang biasa-biasa saja, hanya karena saya menikmati prosesnya dimarahin senior teknik. Teknik itu teman-teman, kalau saya nggak tahu ya kalau di Jawa, kalau di Sulawesi Selatan itu wah, luar biasa tuh teknik teman-teman, apalagi zaman-zaman 2013, 2014 kita dikit salah dikit salah di apa gitu. Dinamika dalam organisasi saya selalu berpikir bahwa semua orang bisa mengarah ke sana, sehingga saya sadar satu hal pada saat saya pasca kampus. Saya melihat ternyata mahasiswa itu menjadi, katanya nih, mahasiswa itu agen of change, katanya mahasiswa itu social of control, problem solving dan lain sebagainya, tapi nyatanya mahasiswa itu beban. Bahkan setelah pasca kampusnya dia menjadi pembuat masalah itu sendiri, yang harusnya dia memegang pada poin-poin itu. Nah, saya bahkan berpikir bahwa ternyata dulu waktu saya mahasiswa, saya sangat bangga dengan aktivitas-aktivitas saya di kampus. Saya dengan sombongnya berkata bahwa saya presiden BEM, saya ketua mantan sekretaris himpunan dan lain sebagainya. Tapi ternyata saat saya mengenal dunia ekstra kampus, wah, saya menyesal membuang waktu saya 4,5 tahun, hampir 5 tahun di kampus dengan hanya bergelut dengan organisasi internal. Sehingga padahal sebenarnya ketika kita berbicara kenapa perguruan tinggi itu ada, maka kita berbicara mahasiswa harusnya menjadi problem solving. Artinya, di sekeliling, anggaplah kita ambil konteksnya Makassar. Di sekeliling Makassar pastinya banyak problem-problem yang terjadi, entahkah itu di bidang pertanian mungkin, entahkah itu di bidang teknologi, entahkah itu di bidang pengajaran dan lain sebagainya. Sehingga masalah-masalah yang terjadi ini membuat ada yang namanya jurusan teknik informatika, jurusan pertanian, jurusan IPA misalnya, matematika, atau jurusan peternakan dan lain sebagainya. Artinya apa? Jurusan-jurusan ini disiapkan pada nantinya setelah dia pasca kampus, dia menjadi problem penyelesai masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Minimal mungkin kalau di Makassar atau mungkin kalau dia balik ke kampungnya, minimal membantu menyelesaikan masalah-masalah. Tapi ternyata tidak. Padahal kita paham bahwa ada yang namanya poin tridharma perguruan tinggi, di mana kita disuruh belajar dan meneliti di awalnya, kita disuruh belajar, lalu kita disuruh meneliti dan mengembangkan penelitian itu, dan terakhir kita disuruh pengabdian masyarakat. Nah, pertanyaannya kemudian, ketika pengabdian masyarakat ini, bagaimana caranya kita mau mengabdi ke masyarakat ketika kita tidak memiliki skill, ketika kita tidak memiliki kemampuan, dan kemampuan itu jujur saja tidak hanya didapat dari dunia kampus, itu didapat dari organisasi. Kalau saya secara pribadi, artinya basic saya ngomong, bagaimana caranya saya mengelola sesuatu, memanajemen sesuatu, itu bisa dibilang belajar dari organisasi. Nah, tapi jujur saja kita, bahkan mungkin sebagian, mungkin saya secara pribadi ya, menganggap bahwa kuliahan itu ketika kita kuliah, kita sudah bebas dari masa SMA yang pakai seragam. Seragam itu saya sering baca-baca story teman-teman, alhamdulillah sudah nggak pakai seragam lagi, kita akhirnya merdeka, kita akhirnya bebas. Tapi ternyata menurut saya dia agak keliru dalam berpikir, karena sebenarnya setelah dia masuk di dunia kampus, maka tanggung jawabnya itu jauh lebih besar dengan adanya tridharma perguruan tinggi. Hanya karena perguruan tinggi kebanyakan mengekang mahasiswa dalam berorganisasi, tidak memberikan ruang, bahkan mungkin ada intimidasi karena khawatirnya oknum-oknum di birokrasi itu mengatakan bahwa ketika orang-orang ini aktif di organisasi, dia akan mengkritisi birokrasi. Nah, ini kan bahaya untuk birokrasi, sehingga terkadang dia memberikan batasan-batasan untuk orang-orang tertentu berorganisasi. Nah, tapi sebenarnya ketika kita bisa meyakinkan bahwa kita organisasinya kita positif, saya pikir tidak ada masalah. Karena saya pikir semua orang itu tergantunglah bagaimana kita bekerja sama dengan birokrasi. Meskipun di sisi lain ya, saya presiden BEM. Kalau presiden BEM itu biasanya sukalah pukul meja rektor mungkin atau apa. Tapi di sisi lain saya tidak fokus dengan perbedaannya.
tapi di sisi ada poin-poin tertentu yang memang saya bekerja sama dengan birokrasi. Kalau saya menangkapnya tadi, apa yang disampaikan oleh Bang Arif ini, saya kesimpulannya agak keras bahwa mahasiswa belum layak dikatakan sebagai mahasiswa ketika tidak berorganisasi. Karena dari awal pemaparan Kak Arif mengulas terus bagaimana mahasiswa berorganisasi, kemudian bagaimana dinamikanya, sehingga saya kesimpulannya begitu. Atau bagaimana dengan teman-teman yang lain yang misalnya bergelar sebagai mahasiswa namun aktif misalnya di kegiatan, kan ada UKM di kampus Bang ya, ada UKM renang, kemudian ada pencaksilat dan peminatan-peminatan yang lainnya, dan ada juga yang agak ekstrim sedikit, yaitu mahasiswa yang kerjanya hanya datang ke kelas saja untuk belajar. Nah, bagaimana pandangan Kak Arif mengenai pembagian atau pemetaan tipe-tipe mahasiswa yang ada di kampus ini? Atau jangan-jangan Bang Arif hanya meyakini bahwa yang dimaksud mahasiswa adalah yang berorganisasi, atau bagaimana? Saya minta tolong diluruskan ini. Ya, jadi kalau berbicara perspektif itu ya, saya pikir perspektif manapun itu benar. Ketika orang itu organisatoris, dia akan berpikir bahwa organisasi lah, hanya orang yang berorganisasi lah yang dikatakan oleh mahasiswa, dikatakan seorang mahasiswa. Ketika orang itu akademisi, maka dia akan berpikir bahwa hanya orang-orang yang meneliti lah, hanya orang-orang yang main lab lah, itu yang menjadi mahasiswa. Ketika dia sebagai hedonis, maka dia akan beranggapan bahwa mahasiswa itu adalah menikmati bebas dari dunia kampus, yaitu nongkrong bersama teman-teman dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang perspektif saya, sebenarnya semua perspektif benar. Tapi poinnya ketika kita berbicara ke arah organisasinya kita ya, aksi kuat, ibadahnya taat, prestasinya hebat. Artinya ada yang harus disinergikan antara semuanya itu agar kita benar-benar menjadi mahasiswa seutuhnya. Begitu mungkin ya menurut saya. Atau bagaimana mungkin? Atau mungkin perlu lebih spesifik? Iya kan, persoalan aksi kan Bang ini. Jadi kan kalau kita masuk ke Tridharma perguruan tinggi itu yang pertama adalah pendidikan. Nah, mungkin kalau di level pendidikan, semua teman-teman mahasiswa itu sudah melakukan pendidikan. Artinya proses belajar mengajar di kelas sudah dilakukan, kemudian membaca buku-buku yang diberikan oleh dosen. Nah, masuk ke poin yang kedua, penelitian. Sudah mulai ada pembagian di situ bahwa ada yang meneliti, ada yang tidak. Nah, yang paling berbeda masuk ke poin ketiga, yaitu pengabdian masyarakat yang lebih identik dengan aksi yang lebih konkret. Artinya terjun langsung ke masyarakat, memberikan ide, gagasan, ataupun aksi-aksi nyata. Nah, namun pada tataran aksi ini ternyata juga ada semacam perbedaan. Ada teman-teman juga yang menganggap bahwa aksi itu kan dari perspektif Bang Arif ini, aksi aksi ya mungkin aksi advokasi mungkin, atau pembelaan risau terhadap situasi sosial yang misalnya banyak menindas rakyat kecil. Nah, ternyata ada yang memahami bahwa aksi itu misalnya dengan ikut lomba karya tulis, aksi kontribusi ide untuk gagasan untuk pembangunan bangsa, dan lomba-lomba yang lainnya. Ternyata itu juga didefinisikan sebagai aksi. Nah, bagaimana Bang Arif melihat hal semacam? Saya tidak ingin masuk ke perdebatan itu, tapi saya kira ini bagus untuk dikasih pengayaan supaya teman-teman sedikit dapat pencerahan tentang sebenarnya di mana posisinya sekarang dan apa yang harus dilakukan. Silakan Bang Arif. Kalau berdasarkan itu, sebenarnya saya mau bilang begini, itu tergantung dari sisi mana kita melihatnya, tergantung perspektifnya kita terhadap sesuatu. Karena ketika kita berbicara aksi, berarti pemahaman saya tentang aksi itu bergerak. Bergerak ini artinya makan pun ya kita sedang beraksi begitu, artinya kita melakukan. Nah, ketika aksi ini diartikan sebagai pergerakan ke arah yang lebih baik atau positif lah seperti itu, maka sebenarnya menurut saya apapun bisa. Bahkan gini, ada teman-teman yang berpikiran bahwa kita mahasiswa dikatakan sebagai aksi, agent of change misalnya. Ketika kita turun demo di jalan, kita bikin macet misalnya, atau kita melakukan aspirasi di gedung DPR dan lain sebagainya.
ada teman-teman yang bilang menurut perspektif orang yang akademisi bahwa mengatakan bahwa eh, aksi itu ketika saya membuat karya, saya membuat penelitian, saya membuat jurnal dan lain sebagainya. Lalu ada orang yang berkata juga bahwa aksi itu menurut saya adalah ketika saya mahasiswa dan saya nongkrong dengan teman-teman di kafe, itu adalah aksi juga. Artinya tergantung dari sudut mana kita melihat sebenarnya. Jadi kalau saya ditanya bagaimana sih sebenarnya menurutnya saya perspektif aksi berdasarkan aksi itu gitu. Saya memandangnya dulu pada saat saya mahasiswa, saya bilang bahwa aksi itu ketika saya berani eh, datang ke ruangan rektorat, bakar ban, pukul meja rektor, berteriak, pakai apa sih toa dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang saya ditanya apa definisi aksi, saya bilang bahwa aksi itu melakukan sesuatu berkontribusi untuk daerah kita minimal, kalau memang bisa maksimal sampai negara, tapi kalau nggak bisa minimal daerah sekeliling kita dulu, entahkah itu dalam gerakan sosial, entahkah itu dalam pengajaran atau apapun itu sekarang definisi saya tentang aksi. Artinya apa, Sofyan? Saya berpikir bahwa definisi aksi itu akan berubah tergantung dari bagaimana cara kita berpikir. Waktu saya masih kuliah, saya berpikir bahwa aksi itu seperti itu, demo. Pada saat saya pasca kampus, ternyata aksi itu melakukan sesuatu di masyarakat. Gitu sebenarnya, kalau saya sih. Oh, oke Bang. Siap. Ini saya mau minta pandangan lagi ke Bang Arif. Jadi saya semenjak maba ini selalu didoktrin sama ada apa namanya lelucon yang sering diistilahkan oleh senior bahwa kita di dunia mahasiswa ini terbagi menjadi 4 golongan. Jadi terpecah katanya menjadi 4 golongan. Golongan pertama adalah golongan mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, yang kerjanya datang ke kampus setelah pembelajaran balik kos. Nah, yang kedua ada mahasiswa kura-kura. Kuliah rapat. Nah, mungkin dari penjelasan Bang Arif tadi masuk ke sini kerjanya yang organisatoris. Kemudian ada yang ketiga mahasiswa kuda-kuda. Kuliah dagang. Ternyata ada juga segmen-segmen ini yang setiap bahkan langkahnya ke kampus selalu berpikir untuk bagaimana menghasilkan uang dan uang. Kemudian apa yang ketiga, yang keempat ya, ya kunang-kunang. Tapi saya kurang ngeh sama ini yang cuma yang teringat di kepala saya ini kupu-kupu, kura-kura dan kuda-kuda. Nah, saya minta tanggapan Bang Arif ke yang pertama tentang mahasiswa kura-kura itu. Kan ada jenis mahasiswa, apalagi sekarang lagi pandemi, orang belajar secara virtual, kemungkinan besar banyak yang hijrah ke golongan kuda-kuda dan sangat sedikit yang masuk ke kupu-kupu dan sangat sedikit yang terlibat di kura-kura. Mungkin bagaimana tanggapan Bang Arif? Jadi kalau ini berbicara kupu-kupu ya, kayaknya sekarang tidak memungkinkan ya karena kita sekolah online, artinya kita di rumah aja mungkin ya. Nah, saya sebenarnya baru pertama kali mendengar tentang kuda-kuda ya. Kuda dagang, saya baru pikiran juga, oh ternyata dari dulu itu ada yang seperti itu ya. Ya, saya baru ngeh. Karena sekarang mungkin baru zaman-zamannya ya, karena kita semua di rumah aja, artinya kita nggak tahu mau ngapain nih. Jadi pada kosong, mending kuda-kuda ya. Dagang sambil jualan di rumah aja mungkin begitu. Nah, kalau ditanyakan tentang bagaimana kura-kura, bagaimana kuda-kuda, saya pikir tidak ada salah dengan keduanya. Ketika kita berbicara tentang kuda-kuda, itu artinya kita juga berpikir tentang bagaimana caranya kita bertahan hidup. Mungkin ketika tipe kalau mahasiswa itu adalah mahasiswa yang menanggung biayanya sendiri misalnya. Jadi mau tidak mau, bukan hal yang salah ketika mereka main kuda-kudaan gitu, kuda-kuda gitu. Bukan hal yang salah. Nah, lalu tapi mungkin harus diberikan juga waktu tersendiri untuk kenalan dengan kura-kura gitu. Sehingga meskipun dia sibuk untuk berdagang, untuk bertahan hidupnya, dia menyisihkan sedikit waktunya untuk rapat, berbicara tentang organisasinya, apalagi tentang amanahnya mungkin di komisariat atau apapun itu. Hanya mungkin salah satu kendalanya ketika secara virtual sekarang, yang tidak semua wilayah di Indonesia itu bisa mengakses wifi.
Mungkin kalau wifi kalau di daerah-daerah tertentu hanya ada di kantor desanya atau kantor lurahnya misalnya yang pedalaman ya. Kalau mungkin kalau di Makassar ya hampir di mana saja saya pikir aman ya. Tapi kalau daerah-daerah tertentu, kabupaten yang pelosok dan lain sebagainya itu sangat susah diakses. Jadi mungkin ini juga menjadi salah satu kendala efektivitas organisasi. Banyak organisasi tidak bisa bergerak karena hal ini karena kebanyakan pengurusnya misalnya pulang kampung dan lain sebagainya sehingga mau tidak mau ya banyak kegiatan-kegiatan yang terbengkalai karena di daerahnya tidak ada jaringan dan lain sebagainya. Jadi kalau berbicara yang mana paling keren, yang paling keren adalah manusia yang bisa menikmati menikmati segala aktivitasnya sebagai manusia, mahasiswa maksudnya. Mahasiswa yang bisa menikmati segala aktivitasnya sebagai mahasiswa. Maksudnya apa? Di saat tertentu dia bisa kuda-kuda, di saat tertentu dia bisa menjadi kura-kura, bahkan ketika Bagaimana dengan berbicara, yang kupu-kupu, Bang? Yang kupu-kupu, nah, yang kuliah pulang. nah, Gimana itu? mungkin kalau konteksnya kupu-kupu, kupu-kupu pada zaman kuliah sekolah daring ya, sorry sekolah offline ya, sekolah offline saya pikir itu dia nggak menikmati, maksudnya dia mungkin tidak punya bakat di organisasi atau dia tidak dipanggil mungkin tuh ikut-ikut kegiatan sehingga aktivitasnya ya kalau sudah ke kampus ya pulang ke rumahnya. Hanya mungkin kalau sekarang saya pikir itu jarang ya kuliah pulang. Nah bahkan ketika yang saya maksud tadi dengan poin menikmati masa mahasiswanya itu bisa juga dengan kuliah nongkrong. Kunang-kunang. Maksudnya Ah, kuliah nongkrong artinya apa? Tidak ada yang salah ketika kita menjadi mahasiswa dan nongkrong. Apa di mana salahnya coba? Kalau saya aja, Sofyan, ayo deh ngopi di warkop ini misalnya kita diskusi tentang ini, nggak ada yang salah menurut saya tentang itu. Artinya segala hal itu boleh, tergantung bagaimana kita menyisihkan waktu, kapan kita harus pergi kampus dan pulang ke rumah, kapan kita harus pergi kuliah dan pergi rapat, kapan kita harus pergi kuliah dan nongkrong, kapan harus kita kuliah dan dagang dan lain sebagainya. Saya pikir itu bisa di manajemen, itu menurut saya sih. iya. Baik. Apa namanya? Semakin ke sini pembahasannya semakin memanas ini, Bang ya. Kita karena kan tadi sudah kita bagi pandangan mahasiswa secara umum, kemudian masuk ke karena kita apa namanya yang menyelenggarakan adalah kami Komisariat Soshum, maka tentunya tidak sempurna pembahasannya kalau apa tema diskusi mahasiswa tidak dipandang dari kacamata kami. Nah, menurut Bang Arif, selama kurang lebih berapa tahun sudah di kami, Bang? Kalau mengenal sudah cukup lama. Kalau mengenal ya, itu Kira-kira dari 10 tahun. dari 2006 atau 2005 saya kenal kami. Itu masih SMP ya kalau saya nggak salah. Kalau kenal kaminya. Nah, tapi kalau berproses di sana baru sih. Oh iya, berarti kurang lebih 15 tahun, Bang ya. Wah, cukup lama ini. Ah, baik. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Bang Arif eh, dari kacamata kami menilai mahasiswa bagaimana seharusnya menjadi mahasiswa Persi kami? Kan kalau kita melihat organisasi-organisasi di kampus kan banyak dan punya versi tersendiri. Kalau apa namanya versi UKM itu ya harusnya punya prestasi menjuarai lomba nasional sampai tingkat internasional. Nah, kalau versi kami sendiri bagaimana? Kan di kampus juga kan ada apa lembaga dakwah. Versi lembaga dakwah juga ternyata memandang mahasiswa. Saya pernah ikut diskusi tentang mahasiswa, ternyata orang lembaga dakwah itu menyebut mahasiswa sebagai mahasantri, mahasiswa plus santri katanya. Nah, tapi ternyata kalau kita memandang dari perspektif kami, apa namanya, mungkin berbeda ya. Mungkin Bang Arif bisa jelaskan kepada teman-teman. Ketika berbicara tentang kami, yang saya bilang mungkin di awal tadi, saya ikut DM1 itu 2013 dan ada yang unik di saya. Setelah saya ikut DM1 2013, saya ikut DM2-nya itu 2019. Itu range-nya 6 tahun. Artinya apa? Kok bisa ya saya melakukan itu? Karena memang jujur di awal saya kenal kami, saya masuk ya, sorry saya bergabung dengan kami.
saya berpikir wah saya nggak cocok dengan kami karena saya jurusannya teknik. Teknik itu mohon maaf ya jika ada yang tersinggung, tapi ini teknik versi saya. Teknik itu identik berandalan, gondrong, ya suka nongkrong mungkin rokokan dan merokok dan lain sebagainya. Itulah aktivitas-aktivitas kebanyakan mahasiswa-mahasiswa di kampus saya yang basicnya teknik seperti saya. Artinya di tahun-tahun itu saya berpikir, wah saya kayaknya salah kamar ini. Saya salah kamar dengan bergabung orang-orang yang anak soleh mungkin ya. Anak soleh sementara saya masih merasa diri saya anak salah gitu. Nah sehingga beriring berjalannya waktu, saya menikmati dinamika, saya mengikuti banyak organisasi. Saya diskusi dengan teman-teman HMI, IMM, PMII, bahkan HT waktu itu, kalau sekarang mungkin Gema Gema atau apa saya kurang tahu. Gema Artinya pembebasan. Gema pembebasan mungkin ya sekarang. Dan saya memiliki banyak perspektif, artinya setiap organisasi itu punya ideologinya masing-masing. Dan sepanjang perjalanan saya itu berorganisasi internal dan bersosialisasi dengan organisasi yang saya sebutkan tadi, saya berpikir saya tahu di mana organisasi yang saya harus pulang. Sehingga di 2018 setelah saya menjadi presiden BEM, saya akhirnya mendeklarasikan komisariat di kampus saya. Itu yang pertama kalinya secara secara nyata ya dideklarasikan. Kan sebelumnya mungkin hanya sekedar pengakuan, ada kader di sini, ada kader di sini, tapi setelah itu saya pertama kali mendeklarasikan komisariat. Cuman karena memang masih masa sibuk-sibuknya saya di internal kampus, akhirnya saya sempat dimarahi bahkan teman-teman Kamda. Antum ini angkatan berapa? Ini sudah begini, kok nggak mau DM2? Serius, saya paling anti yang namanya DM2. Apa yang saya pikir ini mungkin kecenderungan saya ya, dan jangan ditiru. Saya bilang sama teman-teman, apa gunanya saya DM2? Apa gunanya saya mendapatkan titel AB2? Dengan posisi saya yang AB1 sekarang, saya berani berdialektika dengan teman-teman AB3. Saya berani berdialektika dengan teman-teman AB2. Ini mungkin perspektif saya pada zaman itu ya. Ini sombong ya, jangan ditiru. Artinya, saya tidak punya ketertarikan dalam berkami. Tidak terlalu tertarik. Alhasil, di 2019 ada satu dinamika yang menurut saya terlalu unik, yang membuat saya sadar, oh ternyata adalah suatu dinamika di internal kampus saya yang mungkin agak berat ketika saya ceritakan di ruang terbuka, karena ini termasuk internal organisasi juga. Saya sadar bahwa oh ternyata ada hal yang menarik ketika kita berbicara di kami. Tarbiyah. Tarbiyah itu adalah satu momen yang membuat kita mengikat hati dengan teman-teman yang lain. Sehingga di tahun itu akhirnya saya memilih untuk mengiyakan gabung di kepengurusan Kamda. Sebelumnya selalu menolak, saya pikir nggak guna gabung di sana. 2019 saya masuk ke pengurusan, dan setelah itu baru saya mengikuti DM2. Itu pun dipaksa sama senior, dikawal sampai Luhuraya. Saking takutnya saya lari gitu. Dan alhamdulillah setelah saya mengikuti DM2, saya baru berpikir saya harus DM3. Dan saya menyesal dengan banyak perspektif saya di masa lalu. Artinya apa? Banyak hal sebenarnya di kami yang mengubah hidup saya. Meskipun di sisi lain saya orang yang paling sering mengkritik teman-teman. Jujur, kalau berbicara kepengurusan saya mungkin orang yang paling suka buat onar. Tapi di sisi lain saya merasa kamilah yang memperbaiki cara pandang saya di luar organisasi lain, yang memperbaiki cara saya bergaul, memperbaiki cara saya mengenal Tuhan dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya seberapa penting kami buat saya, bagi saya sangat penting. Kalau tidak ada kami, kita nggak bakal bisa sharing pada malam hari ini. Saya mungkin terlibat dengan teman-teman teknik, merokok bareng, nongkrong bareng, dan ya seperti itu. Iya, dari cerita Bang Arif ini, saya ini dapat semacam, taruhlah sebut saja hikmah bahwa menjadi mahasiswa itu kan biasanya kita dari SMA sudah kadang ada yang sudah mengisi dari rohis-rohis mungkin, atau dari misalnya forum anak, kan berbagai, ada dari pramuka, paskibra. Nah, masuk ke dunia kampus membawa egoisnya masing-masing, sehingga tidak terbuka dengan dialektika kampus, sehingga
nanti di ujung perkuliahan sampai di tahun keempat, kadang ada orang yang menyesal. Kenapa saya tidak dari dulu masuk ke sini? Kenapa tidak dari dulu saya masuk ke sini? Saya menghabiskan waktu kurang lebih 4 tahun, tidak ada hasil yang saya dapatkan. Nah, kadang teman-teman ada yang merasa seperti itu. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi hikmah kepada teman-teman, khususnya yang masih di semester awal mungkin atau pertengahan, bahwa menjadi mahasiswa itu paling tidak harus menghilangkan rasa kesombongan dengan capaian-capaian yang telah dimiliki di SMA atau di semester 1-2. Cobalah berdialektika, masuk bergabung, berdiskusi, mencoba berkelana dalam kampus sampai betul-betul teman-teman terbentuk. Kalau siklus Tan Malaka mungkin disebut terbentur dan terbentuk. Nah, jadi teman-teman harusnya berani untuk membenturkan diri. Yang penting jangan mungkin Bang Arif juga bisa kasih catatan ini, karena biasanya kalau membenturkan diri terlalu keras-keras kadang juga tersesat Bang ya, atau bagaimana Bang Arif? Kalau Saya membenturkan diri terlalu keras kadang juga tersesat biasa. Nah, ini kalau sudah tersesat dan kalau orang-orang kami bilang pintu hidayah sudah tertutup di dalam hatinya, biasanya sulit lagi untuk dibalikkan. Nah, ini risiko juga. Cuman teman-teman, itu kalau saya tangkap dari penjelasan Bang Arif ini, mohon diluruskan kalau kurang tepat. Berikutnya Bang Arif, saya ini ke kontekstual sekarang membaca mahasiswa, kan mahasiswa identik dengan nuansa intelektualnya yang di didorong dengan semangat yang berapi-api sampai diistilahkan sebagai agent of change atau agen perubahan, karena ada dorongan, ada injektor di dalam jiwanya yang resah melihat lingkungannya yang tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, tapi melihat kondisi saat ini ternyata pola-pola lama kan terpola gerakan-gerakan intelektual mahasiswa ini. Mulai dari tahun berapa ya? Mohon diluruskan, mungkin mulai dari tahun 1998 sampai sekarang terpola, dan ternyata di tahun 2019 ini seolah-olah kebanyakan kuliah secara virtual. Nah, aksi-aksi aksi sosial, gerakan mengajar masuk ke pelosok, sampai mungkin yang agak ekstrim sedikit aksi demonstrasi, ini tidak lagi nampak ke permukaan. Nah, kira-kira bagaimana solusi yang harus ditempuh oleh teman-teman, atau apa semacam tawaran yang diberikan oleh Bang Arif untuk rekan-rekan mahasiswa di masa pandemi saat ini? Apa yang aksi-aksi yang harus dilakukan, pengabdian apa yang harus dilakukan? Kan kalau pendidikan mungkin jalan, kemudian penelitian mungkin jalan. Nah, untuk pengabdian sendiri, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman mahasiswa? Kalau saya ditanya hal seperti itu, ini berdasarkan yang perspektif saya ya pastinya. Saya mau bilang begini, kita sebagai orang Islam punya satu landasan, punya satu patokan yang namanya Al-Quran, dan kita berani menjamin bahwa Al-Quran itu tidak lekang oleh waktu. Artinya di tahun 2100, 2200 ketika bumi ini masih ada, dia akan selalu relevan. Itu kan kita sepakat kan tentang itu. Artinya Siap. ketika kita sepakat tentang itu, kenapa kita menjadi, ketika kita Islam kita sepakat itu, kenapa kita menjadi orang yang tidak percaya diri ketika kita punya satu sumber yang ternyata tidak mati di usia 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan, 300 tahun ke depan? Kenapa kita sebagai orang yang Islam yang katanya berpikir merasa rendah diri dengan adanya perubahan siklus ini, dengan perubahan orang digitalisasi dan lain sebagainya? Padahal seharusnya kita sebagai orang yang mengaku berislam, memahami bahwa kita punya satu sumber yang tidak lekang oleh waktu, seharusnya kita juga menjadi orang yang up to date. Artinya bagaimanapun pergolakan zaman, Islam akan selalu relevan. Iya enggak? Bahkan saya nggak tahu ya, mohon maaf ketika saya mengutip hal yang salah. Sepengetahuan saya ada hadis yang mengatakan tentang setiap 100 tahun, kalau nggak salah 100 tahun ada namanya mujaddid, ada yang pembaharu.
ketika kita berpikir bahwa Ikhwanul Muslimin di tahun 1928, Hasan al-Banna adalah tokoh yang menjadi pembaharu itu, maka harusnya 100, kurang lebih 100 tahun, atau entah di awal atau di akhir setelah 100 tahun itu, berarti sekitar tahun ini 2028 mungkin, atau 2002 berapa begitu, atau 2030 mungkin. Artinya akan ada pembaharu lagi yang hadir. Itu perspektif saya ya, perspektif saya. Nah, jadi menurut saya kita tidak boleh menyerah dengan adanya perubahan siklus. Setiap ada yang namanya revolusi, evolusi itu mungkin perubahan secara lambat ya. Revolusi, perubahan yang secara cepat. Pasti akan ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, victim. Victim itu apa? Korban. Yang kedua, followers, orang yang mengikuti perubahan. Yang ketiga adalah leader. Analog contohnya, ojek. Pada saat kita berbicara 4.0, masuk namanya Gojek, masuk namanya Grab. Ada korbannya, ada victim yang ditimbulkan. Siapa? Ojek offline. Orang yang nongkrong di apa sih istilahnya itu, pangkalan-pangkalan ojek, dia tidak mendapat, maksudnya dia agak kewalahan dapat klien. Lalu siapa yang menjadi followers? Orang-orang yang menjadi Grabnya itu, drivernya, orang menjadi Grab drivernya dan lain sebagainya. Lalu siapa yang menjadi leadernya? Mas Menteri kali ya leadernya, Nadiem Makarim. Nah, artinya apa? Setiap ada perubahan zaman, apapun yang terjadi, selalu ada 3 golongan ini. Pertanyaannya kemudian, kita mau yang mana? Kita mau menjadi korbannya? Ketika kita mau jadi korbannya, maka kita dalam konteks Gojek tadi ya, ketika kita jadi korbannya, berarti kita lah ojek offline itu yang tidak mau move on ke ojek online misalnya. Ketika kita followersnya, berarti kita lah di situ yang menjadi drivernya. Nah, tapi ketika kita leadernya, berarti ya kita di Makarimnya begitu mungkin ya, yang ya semaunya saya mau ngapain gitu. Nah, itu mungkin. Jadi kita harus menjamin bahwa kita bisa melakukan sesuatu, hanya memang mungkin kita butuh yang namanya adaptasi. Jadi kalau ditanya bisa nggak melakukan semuanya 100% dunia maya, saya bilang bisa. Bahkan sekarang ada yang namanya pesantren online. Mungkin ya, poinnya harus digarisbawahi ketika kita berbicara konteks pemberdayaan. Nah, konteks pemberdayaan ini kan tidak bisa secara online. Maksudnya ya mungkin iya bisa. Saya misalnya begini, saya punya peternakan misalnya, saya kasih amanah Sofyan tolong dong urus sapi saya misalnya. Ya mungkin bisa saya ngajarin secara buat video tutorial cara merawat sapi misalnya, kan bisa seperti itu. Akhirnya peternak itu menonton, oh gini caranya dirawat, begini cara memberikan makanan, begini cara kasih apa dan lain sebagainya, kurang lebih kayak gitu mungkin. Nah, cuman memang ya tetap butuh poin implementasi. Hanya kan ketika berbicara hanya melalui video tutorial, setidaknya ini kita tetap menjaga yang namanya menjaga jarak ya, social distancing ya. Artinya ini mungkin tidak terlalu berpengaruh. Hanya mungkin kendalanya adalah ketika di daerah peternakan itu yang punya tempat ternak itu tidak ada jaringan. Nah, itu kendalanya mungkin. Artinya apa? Ya, memang ada hal-hal tertentu yang harus tetap offline. Tapi tidak ada yang salah dengan perubahan zaman. Yang penting jangan mau jadi victim. Kalau enggak bisa jadi leader, minimal jadi follower. Itu mungkin. Jadi hanya yang bisa saya simpulkan bahwa meskipun situasinya sangat berubah drastis atau sering kita sebut dengan normal baru, selalu ada yang tampil sebagai pemimpin untuk menciptakan perubahan penyesuaian terhadap situasi yang tidak pernah kita temukan sebelumnya. Kalau mungkin kata pepatah mungkin tepatnya begini, jangan pernah lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu peribahasanya, bahwa jangan pernah meskipun situasi pandemi saat ini ternyata banyak hal yang kemudian inovasi yang bisa kita lahirkan, termasuk misalnya teman-teman yang terbiasa rapat-rapat atau yang kura-kura tadi, ya rapatnya lewat virtual dan itu justru semakin dimudahkan. Kalau yang kuliah dagang justru semakin dimudahkan lagi, ada jualan online. Dan untuk yang kuliah yang teman-teman, ya ini yang sedikit terhambat mungkin Bang, yang dunia advokasi, yang aksi parlemen jalanan. Bagaimana sekarang alur-alur atau apa yang harus ditempuh oleh teman-teman, mengingat sekarang kan saluran-saluran aksi
demonstrasi yang biasa dilakukan oleh teman-teman kan jalanan. Tapi saat ini ternyata situasi itu tidak memungkinkan lagi karena pertama kampus tidak ada mahasiswa di sana, kemudian jalan juga kalau ingin memblokir jalan ternyata kurang efektif karena kendaraan juga semakin menurun kuantitasnya. Nah, bisa minta tolong dikasih penjelasan atau apa pandangan Bang Arif mengenai hal ini. Demonstrasi ya. Bagi saya mungkin demo, ini perspektif saya ya, demo itu adalah pilihan terakhir. Artinya ketika kita sudah mencoba lobby lagi dan ternyata gagal, ya sudah, demonstrasi. Tapi ketika sekarang saya ditanya apa yang lebih baik dilakukan, saya lebih menjawab jangan demo. Karena demo teman-teman kehabisan energi, teman-teman dikata-katain orang yang lewat di jalan itu, misalnya wah kurang ajar nih teman-teman, anak mahasiswa misalnya demo bikin macet dan lain sebagainya, artinya teman-teman dikata-katain lah gitu. Pertama buang energi dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang begini, kritik, saran, masukan atau apapun itu melalui dunia maya itu jauh lebih masif dibanding melalui dunia nyata. Kenapa? Ketika kita demo di Makassar misalnya hanya menutup flyover, artinya yang terganggu hanya sepanjang jalur Pektarani dan Urip misalnya, atau ya kurang lebih itulah. Tapi ketika kita menggunakan dunia maya, bukan hanya berbicara konteks Makassar, kita berbicara konteks Sulawesi, bahkan bisa Indonesia. Artinya siapapun yang mengarah ke media sosial itu bisa membaca, bisa melihat. Hanya pertanyaan kemudian, sejauh mana kita mampu berarah ke sana, sejauh mana kita mencoba men-share hal-hal positif, bukan yang namanya hoax, bukan yang namanya hal-hal yang biasa-biasa saja gitu. Saya ada menarik pertanyaannya ketika kita berbicara Presiden RI, siapa pada masa-masanya siapa sih yang kenal wali kota Solo waktu itu? Hampir nggak ada. Tapi bagaimana dia bisa melesat dari wali kota Solo jadi gubernur DKI, lalu jadi presiden RI, bahkan sekarang udah masuk ke periode keduanya, bagaimana bisa? Jawabannya ada di media. Bagaimana orang mengarahkan membranding ya, lebih tepatnya membranding Jokowi dari Pak Jokowi yang seperti ini, seperti itulah dan lain sebagainya. Akhirnya orang semua kenal, bahkan hampir di pelosok-pelosok itu sangat fans sama Pak Jokowi. Wah, seperti inilah presiden yang saya cari ternyata, yang belusukan, yang turun ke jalan dan lain sebagainya. Itu lewat mana teman-teman? Itu lewat media. Karena orang yang di kampung itu nggak mungkin lihat juga Pak Jokowi sampai di Jakarta langsung kan aslinya. Tapi dia melihat dari sosial media, kan, entah itu Facebook, entah itu di TV atau apapun itu. Artinya apa? Ternyata ketika kita memasifkan yang namanya dunia maya, itu efeknya jauh lebih besar. Jadi kalau kita mau membranding dari sekarang, Sofyan berkemungkinan jadi presiden ke depannya. Amin. Jaminkan saya, Bang. Jadi poinnya demonstrasinya itu, kalau saya yang ditanya, karena kalau kita memaksakan sekarang demo, dan kebanyakan juga orang work from home ya, WFH, artinya siapa yang dengar kita? Gitu, mungkin sekarang. Nah, beda mungkin kalau lagi aktif lagi dan lain sebagainya, tapi pertanyaan kalau dunia maya, siapa yang selama kita mau membuka diri, saya pikir semua orang bisa mendengar kita. Hanya mungkin sekarang ada yang namanya undang-undang ITE dan lain sebagainya, dan ini juga terkadang kita harus hati-hati karena nggak tahu nih, mungkin bisa saja ada omongan kita ternyata dipotong, jadi salah misalnya. Padahal kita ngomongnya baik nih, ya karena mungkin kita pas dipotong kata-kata kita, pas yang kata-kata buruknya, sudah selesai hidup kita. Artinya ya begitulah, ada positifnya, ada negatifnya juga, tergantung bagaimana kita menikmati lah dalam bermedia sosial yang bijak mungkin ya. Itu mungkin kalau dari saya. Iya. Jadi harus lebih melihat kepada apa tujuan yang akan dicapai, kan tujuan yang ingin kita capai, bagaimana supaya suara kita, aspirasi kita bisa terdengar.
dan metode konvensional yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, para legend, ya ke jalan karena tidak ada belum pada waktu itu mungkin akses ke radio, ke televisi kan belum masif. Nah sekarang saluran-saluran itu terbuka, ternyata terbalik bahwa parlemen jalanan itu sudah tidak dianggap sudah apa namanya semakin tertinggal atau kolot. Nah yang terbaru sekarang parlemen-parlemen sosmed. Nah termasuk kemarin praksi rakyat advokasinya sangat gencar sekali bersama dengan kawan-kawan dari Jatam, ini kasih trending di Twitter. Tapi meskipun upayanya sangat luar biasa, kalau saya amati, namun apa namanya hasilnya masih belum maksimal. Tentunya sisa apa namanya dimaksimalkan. Saya kira kalau seluruh mahasiswa di Indonesia bergerak meng-tweet dengan satu hashtag yang sama, nah ini bisa-bisa goya akun taruhlah misalnya akun ketua DPR atau akun Bapak Presiden mungkin. Nah dengan jumlah kita yang sangat besar. Nah jadi lebih kepada tujuan Bang ya, itu yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh Bang Arif. Nah Saya karena ini mau juga kita, Sofyan ya sedikit. mau diluruskan. Boleh demo, tapi jangan sendiri-sendiri. Demonya kompak barengan Maksudnya di seluruh titik, bukan hanya di Makassar misalnya. Misalnya ketika kita mendemo sesuatu ya semua titik di seluruh Indonesia. Saya pikir itu lebih masif. Hanya masalahnya adalah iya, selama saya mencoba untuk konsolidasi aksi waktu saya masih mahasiswa, ada selalu ego-ego pribadi yang mengatakan bahwa ketika masa saya banyak, saya memilih untuk demo sendiri dibanding demo bareng lo yang sedikit masanya. Itu mungkin yang terjadi. Serius ini. Itu pengalaman saya sebagai mahasiswa kampus kecil ya. Itu yang saya pernah alami. Tapi ya sudahlah, itu hanya cerita yang unik masa lalu menurut saya. iya ini juga uniknya teman-teman karena punya cita-cita yang sama namun tidak kompak di tataran ini apa teknis. Jadi ya rasa-rasanya meskipun apa namanya ide-idenya sangat indah tertuang di dalam kertas, tersusun rapi dengan data-data dan analisis yang tajam, namun karena kekompakan-kekompakan itu tidak, bahkan ada juga jangankan ini Bang apa namanya eh, tidak kompak, bahkan ada yang clash, chaos sama gerakan. Ah ini tragis juga. Ternyata ya ini bagian daripada dinamika yang karena mungkin perbedaan cara pandang. Termasuk kemarin rancangan undang-undang PKS, ada sebagian teman-teman yang mendesak untuk disahkan, sebagian yang lain mendesak untuk tidak disahkan. Nah, hal-hal yang semacam ini tentunya bukan pada hal-hal teknis, tapi ternyata pada bagian ide atau gagasan apa yang dibawa. Saya kira apa namanya tugas teman-teman untuk di kami sendiri ya harus berpegang teguh kepada pondasi dasar kita bahwa sesuai dengan nama kita, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim. Nah, kata Muslim yang jangan dikesampingkan, negarawannya juga jangan dikesampingkan. Jadi apa namanya Muslim dan negarawan harus didudukkan di satu kursi yang sama dan tidak boleh berada sebelah. Karena kalau kita berada pada Muslim, ujung-ujungnya kita akan mendirikan negara Islam. Nah, artinya kalau di Indonesia dianggap sebagai makar konstitusi. Nah, kalau negarawan tentunya kita full tidak ada tendensi atau afiliasi ke Islam. Artinya nilai ketauhidan kita atau sebagai status kita sebagai hamba mungkin akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Bang, kita sudah lama ini ngobrol. Saya kira tidak usah terlalu panjang lebar, dan menurut apa namanya pengamatan dari sekian argumentasi yang disampaikan oleh Bang Arif cukup mewakili apa yang kemudian akan dibutuhkan oleh teman-teman dengan diskusi ini, bahwa siapa mahasiswa, apakah hanya sekedar atribut-atribut semata bahwa datang ke kampus memakai alma mater, bawa jas, buku, pulpen, datang ke kampus belajar, paham teori-teori yang diajarkan oleh dosen,
itu sudah bisa dikatakan sebagai mahasiswa. Namun dari diskusi pada malam hari ini ternyata tidak demikian, bahwa jauh daripada itu, bahwa mahasiswa bukan hanya sekedar paham teori-teori yang diajarkan oleh dosen. Karena ada juga yang menganggap bahwa teori-teori yang diajarkan oleh dosen itu adalah produk-produk kapitalis atau sudah di by design, yang akhirnya menjadikan mahasiswa itu sebagai robot. Nah, pernah juga booming ini kampus rasa pabrik. Nah, jadi ternyata perlu ada pembacaan-pembacaan yang lebih jeli, teman-teman memposisikan diri. Nah, mungkin closing statement Bang Arif, pesan kepada teman-teman yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Ya, saya juga masih status mahasiswa. Mungkin ada wejangan pada teman-teman yang menyaksikan terakhir bahwa tentang kemahasiswaan. Saya tertarik tadi dengan perkataannya Sofyan, mengatakan bahwa terbentur, terbentuk. Saya mencoba menganalogikannya sebagai martabak. Seandainya suatu saat adonan martabak bilang sama tuannya, "Tuan, tolong jangan banting-banting saya lagi ke kanan kiri. Capek saya tuan dibanting kanan kiri, pegel rasanya tiap hari harus banting kanan kiri," dan lain sebagainya. Dan tuannya mengabulkan permintaan si adonan martabak ini. Yakin dan percaya, sampai sekarang kita tidak akan pernah menikmati yang namanya martabak spesial, martabak keju, martabak telur. Yang selama ini akan ada adalah adonan martabak dari campuran terigu, mentega, dan ya yang lain-lain lah yang melengkapi si adonan itu. Jadi poinnya adalah bukan berarti saya minta harus dibentur-bentur, ya enggak gitu juga, tapi maksudnya nikmati aja prosesnya, karena di setiap proses itu tidak ada yang sia-sia. Saya dulu bilang bahwa saya senang bisa menjadi presiden BEM. Saya sombong ketika memiliki posisi-posisi yang keren di internal kampus, tapi ternyata saat saya mengenal dunia pasca kampus, saya bilang saya tidak ada apa-apa. Artinya jangan terlalu mempersempit pandangan, jangan terlalu berfokus saya di organisasi internal, cobalah jalan-jalan keluar, entah kait organisasi eksternal, berdiskusi dengan siapapun di luar. Dengan begitu kita akan mencoba mendapatkan pandangan orang-orang di luar. Karena kalau kita jago kampung, apa sih istilahnya, jago kandang ya mungkin, jago kandang, ternyata kalau kita keluar di kandang orang, ciut kita jadinya. Nah itu mungkin pesan terakhir saya, artinya nikmati prosesnya dan jangan mengeluh. Itu mungkin. Terima kasih. Iya. Baik, jadi teman-teman mungkin bisa menangkap sendiri apa poin-poin diskusi kita pada malam hari ini. Ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 1 jam Bang ya. Sekitar 1 jam berlangsung diskusinya. Mudah-mudahan teman-teman yang menyimak bisa mendapatkan pembelajaran untuk dijadikan sebagai azimat. Karena rata-rata ini ada yang mungkin masih semester 4, semester 5. Cobalah membuka diri, berproses dalam kampus. Jangan membawa ego-ego, melepas semua baju identitas yang pernah dilalui sebelumnya, dan berusaha untuk memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki, sehingga terbentuk menjadi martabak atau mahasiswa seutuhnya sebagaimana yang diharapkan. Mungkin begitu. Bang Arif, saya kira cukup untuk diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih, syukran jazakallah khair atas waktunya yang diluangkan. Semoga kita semua, Bang Arif khususnya, tetap diberikan kesehatan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menapaki jalan-jalan kebaikan ini, berkontribusi untuk perbaikan masyarakat, perbaikan agama, dan perbaikan bangsa dan negara. Eksis terus untuk inspirasi malam. Semoga dari 22 provinsi menjadi 34. Insya Allah teman-teman siap mendukung dari belakang untuk tagline-nya Bang? Membaca, baca, diskusi, aksi, implementasi. Ya, baca, diskusi, implementasi.
Jadi tidak baca diskusi terus. Artinya hanya sebatas ide, ada aksi-aksi yang ingin dibawa. Terima kasih. Kita cukupkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.